Sebelum masuk ke ruang interogasi terlebih dahulu Bima memberikan pelukan untuk menenangkan wanita cantik ini. Tak lupa, ia juga memberikan kecupan di kening Vita. Tentu saja, itu adalah bentuk cintanya untuk sang pemilik hati. Untuk memberi wanita itu kekuatan, keberanian dan kepercayaan ini, bahwa dia tidak sendiri. Ingat kata Mas. Jangan jawab pertanyaan yang sekiranya hanya memancing dan mengarah untuk menjerumuskanmu, mengerti? Ucap Bima mengingatkan. Oke, jawab Vita lembut. Lalu ia pun menyerahkan tas tangannya kepada sang suami. Ingat ya Yang, poin terpenting dalam kasus ini adalah bahwa tanda tangan yang tertera di file kedua. Itu bukan asli tanda tangan almarhum Louis kan? Ucap Bima mengingatkan. Vita yakin Mas. Bagus, pokoknya yang harus kamu ingat. Apapun yang terjadi Mas akan selalu bersamamu. Mengerti? Bima menarik pinggang sang istri dan kembali memberikan pelukan. Makasih Mas. Makasih udah percaya sama Vita. Udah mau mencoba memahami Vita. Pokoknya terima kasih buat segalanya. Ucap wanita cantik ini. Apapun yang aku lakukan untukmu, belum sebanding dengan maaf yang udah kamu kasih ke Mas Hani. Jika diingat, ucapan Mas begitu sering menusuk hatimu. Tapi hatimu begitu besar mau melupakan dan memaafkan. Bukankah seharusnya aku yang harus lebih banyak bersyukur? Balas Bima. Jika Vita boleh meminta, Vita mohon. Tetaplah seperti ini, jangan berubah lagi. Pinta wanita cantik ini. Aku mencintaimu istriku. Insya Allah, Mas bahkan jaga segalanya untukmu. Agar jangan sampai kita saling menyakiti, seperti di awal kita nikah. Bima tersenyum, begitupun Vita. Tegang, sudah pasti. Bima sangat tahu kualitas seorang Vita. Wanita itu kelewat lugu. Kadang-kadang mudah ditipu. Bima takut jika sifat lambat pintar wanita itu akan keluar. Sebab wanita biasanya akan lugu dan on ketika ketakutan. Bima melepas Vita dengan sedikit ketegangan. Rasanya tak rela melihat sangat istri masuk ke ruang interogasi itu sendiri. Sabar bro, Vita pasti bisa ngelewatin ini. Ucap Juan menguatkan. Semoga bang, aku sih percaya, hanya saja, tadi dia kurang percaya diri. Jawab Bima jujur. Ya, kita harus bisa memaklumi. Di depan kamu sama di hadapan pria lain kan beda bro. Tenang aja, kalau sama kamu ya wajar dia on. Orang ada rasa riku, ada rasa nggak enak. Ditambah ada rasa malu, jadi ngeblank. Tapi kalau profesional begini, pasti lain lah, jawab Juan. Semoga bang. Ngomong-ngomong terima kasih bang. Udah mau belain istriku. Bang Re, makasih banyak. Zain, thank you ucap Bima. Nggak masalah, kami harus tahu. Kami bertiga ini, biarpun hubungan kami pernah berada di titik di mana kami merasa muak dengan satu sama lain. Tapi kami juga tidak rela. Kalau salah satu dari kami menderita. Apalagi perihal keluarga, itu adalah harga mati buat kami. Bener kan Jun, Re? Ucap Zain ikhlas. Ya, Zain benar, Pak Bim. Kami bertiga memang seperti itu. Dan kami berharap anak cucu kami bisa menjaga hubungan ini, jawab Rehan. Aduh, jangan panggil saya Pak Bim bro. Saya sama Bang Juan, sama Zain. Kami berteman kok, anggap saja saya temanmu juga, ucap Bima. Wah, kan saya nggak enak. Bapak kan suami bos saya, jawab Rehan masih menjaga sikap. Enggak lah, kita sama. Lagian Vita kan juga udah nganggep abang kakak dia sendiri, jawab Bima. Oke lah kalau begitu, sebaiknya kita memang berteman. Mereka berempat pun saling melempar senyum. Di lain pihak, Randika langsung meninggalkan tempat di mana ia dan Clara melakukan ijab kabul mereka. Hatinya terpukul hebat, apalagi ia sempat melihat air mata wanita yang ia cintai itu jatuh menetes tepat setelah ia mengikrarkan ijab kabulnya untuk Clara. Sebenarnya Randika ragu tentang kebenaran. Apakah calon bayi yang kini dikandung Clara itu, sebenarnya bayinya atau bukan? Tetapi ia pun tak punya bukti untuk membuktikan itu sekarang.
tepat di depan seorang wanita yang sedang berjalan seorang diri. Sedang menangis. Ya, Randika tahu, jika wanita itu sedang menangis. Simpangan jalan, ia melihat Randika menghentikan laju mobilnya. Tanpa basa-basi, ia pun langsung memeluk wanita yang ia buat terluka itu. "Nat, sorry," ucap Randika. "Untuk apa?" jawab Nadia terdengar lirih. Namun, Randika sangat tahu jika pertanyaan itu mewakili kekecewaan sekaligus rasa sakit yang kini sedang dirasakan oleh wanita cantik ini. "Maafkan aku sayang, aku janji, aku bakal cari tahu kebenaran tentang bayi itu. Tolong beri aku waktu sayang," pinta Randika memohon. "Untuk apa? Untuk apa? Aku membencimu. Kamu jahat padaku, Kak. Kamu jahat," teriak Nadia marah. Randika tidak menyalahkan ledakan emosi yang dirasakan oleh seorang Nadia. Itu adalah ekspresi wajar untuk seseorang yang dilanda kekecewaan. Namun, Randika tak mau putus asa. Ia berjanji akan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sayangnya Nadia tidak peduli. Baginya pengkhianat tetaplah pengkhianat. Malam pun tiba. Vita telah selesai diperiksa. Wajahnya begitu kusut seperti memendam kegalauan yang teramat sangat. Di samping itu, wanita cantik ini juga terlihat kelelahan. "Kamu pucat sekali sayang. Coba Mas periksa," ucap Bima sembari memeriksa kondisi kesehatan sangat istri. Menurut Bima, suhu tubuh sangat istri memang normal. Tetapi wajahnya yang pucat, membuat Bima berpikir bahwa wanitanya ini pasti terkena anemia. "Apakah tekanan darahmu sering atau pernah rendah Hani?" tanya Bima. Vita mengangguk. "Sejak menikah dengan suami pertama, hampir setiap hari aku begadang untuk jagain beliau. Dari situ tekanan darahku sering rendah," jawab Vita jujur. Ya usah nanti sampai rumah aku kasih vitamin ya," ucap Bima sambil memberikan kecupan di kening sang istri. "Enak banget punya suami dokter. Kalau sakit nggak perlu pergi ke rumah sakit. Asal ngomong aja, langsung diobatin." Vita tersenyum. "Kamu ini," Bima meraih tangan sang istri lalu menciumnya. "Ish, jangan cium-cium. Malu sama Pak Sopir, nanti dia nggak konsen," bisik Vita. Bima melirik manja, lalu pria tampan ini tersenyum. "Vita pengen pulang Mas. Pengen tidur," ucap wanita cantik ini. "Lia, ini kita pulang. Mau makan apa nanti sampai rumah?" tanya Bima. "Nggak mau, pengennya mandi langsung tidur," jawab Vita. Kok gitu? Kan kamu punya janji sama aku." "Janji? Janji apa itu?" tanya Vita bingung. Karena ia merasa tidak memiliki janji apapun pada Bima. "Haruskah Mas bilang di sini?" tanya Bima. Ya, bilang aja emang napa?" "Bilang aja sih," jawab Vita, menatap Bima serius tanpa merasa bersalah sedikit pun. Sedangkan Bima melirik gemas, ingin memukul kepala wanita yang kini ada di sampingnya. Agar cerdas sedikit, "Ya Tuhan, beri aku kesabaran yang lebih banyak lagi. Istriku ini loh. Entah on atau entah lambat pintar. Sabar, ucap Bima. Sedikit menggoda sang istri. Sedangkan Vita hanya tersenyum. Sebab, sejatinya ia mengerti dengan janji yang suaminya maksud. "Nggak usah senyum. Kamu menyiksaku. PHP-in doang. Malas ucap Bima. Membuang pandangannya keluar. Kali ini Vita tertawa. Karena wajah Bima begitu menggemaskan menurutnya. "Didinya calon baby," canda Vita. Jelek tahu. Abis. Mana ada begitu. Istrinya sakit masak dipaksa." Vita tersenyum melirik menggoda. "Tadi pas masuk mobil, pikiran Mas udah ke sana. Giliran on the way malah bubar." "Dahlah, ambyar." Bima tersenyum. Namun senyum itu mengandung kekecewaan. "Astagfirullah, kita ini dapat masalah segitu besarnya nggak ada sedih-sedihnya. Malah ngebahas urusan ranjang. Masih." Vita mencubit gemas perut sang suami. Sayangnya, Bima malas merespon. Meskipun ia sempat mengadu kecil, Vita tak ingin membuat suaminya semakin merajuk. Lalu ia pun memaksa wajah sang suami untuk menatapnya.
Jelek kalau wajahnya manyun gitu. Ledek Vita. Dah malas, tolak Bima. Vita tertawa lirih. Menurutnya pembicaraan yang mengarah pada urusan ranjang ini ternyata sangat seru dan lucu. Suaminya juga begitu menggemaskan ketika kecewa. 30 menit kemudian, mereka pun sampai di kediaman Vita. Sayangnya Bima masih cemberut, malas berbicara dan hanya mengikuti langkah sang istri. Malam ini kita pindah ke kamar kita ya. Dah malas, tolak Bima. Vita tertawa lirih. Udah selesai dirapihin, ucap Vita. Ya udah ayo, Mas juga udah ngantuk nih, jawab Bima. Ngantuk? Jadi, vitamin buat aku? Tanya Vita. Ada di tas punggung Mas. Nanti Mas ambilin, jawab Bima lagi-lagi tak bersemangat. Oke, yuk, ucap Vita seraya menggandeng sang suami dan membawa pria itu masuk ke dalam kamar utama rumah ini. Bima sedikit terkesan dengan kamar mewah ini. Namun, hatinya merasa tidak nyaman. Sebab kamar ini pernah ditempati Vita bersama pria lain. Dek, ya, Mas nggak nyaman di kamar ini. Berasa ada yang melihat. Kita ke kamar yang kemarin aja. Boleh nggak? Ucap Bima berterus terang dengan ketidaknyamannya. Oh, kenapa? Entahlah. Mas hanya merasa tidak berhak tidur di ranjang ini. Mas merasa ini bukan tempat Mas. Kamu paham kan? Ucap Bima. Entahlah. Berada di dalam kamar ini Bima merasa harga dirinya terluka. Mengingat kamar ini bukan berasal dari jerih payahnya. Tetapi jerih payah pria lain yang pernah hadir di dalam kehidupan sang istri. Vita paham perasaan Mas. Mas nggak nyaman karena ini bukan jerih payah Mas kan? Harga diri Mas terluka ya? Tanya Vita langsung pada apa yang ia pikirkan. Bima mengangguk, lalu tersenyum. Apa yang Mas rasakan, sebenarnya juga Vita rasakan. Sudah lama Vita merasakan hal itu. Merasa bahwa Vita tidak berhak atas kamar ini. Entahlah, meskipun Louis sudah mewariskan ini semua. Tapi rasa tidak bisa menerima itu tetap ada, jawab Vita jujur. Aku tidak memaksamu untuk meninggalkan rumah ini. Tetapi, aku adalah pria dik. Aku ingin menghidupi istriku dengan keringatku. Aku ingin menghidupi istriku dengan apa yang aku punya. Aku tidak mau hidup dengan sesuatu yang bukan dari hasil keringatku sendiri. Rumah ini memang hakmu dik. Tetapi tidak denganku. Apakah kamu marah jika seandainya aku tidak mau tinggal di rumah ini? Apakah kamu mau hidup bersamamu dengan apa yang aku miliki? Tanya Bima serius. Vita menatap sang suami, lalu tersenyum bangga. Ya, dari lubuk hatinya yang terdalam, Vita bangga. Bangga dengan suaminya yang sekarang. Bima begitu sederhana dan tidak serakah. Ia begitu menjunjung harga dirinya sebagai laki-laki. Dan Vita yakin dengan sikap Bima yang demikian bertanggung jawab. Vita yakin bahwa Bima pasti mampu membawanya menjadi pribadi yang lebih baik. Vita yakin dengan sikap Bima yang begitu tegas. Ia pasti bisa membimbingnya menjadi ibu yang baik untuk anak-anak mereka kelak. Di tengah-tengah ketegangan kasus yang tengah dihadapi oleh Vita dan Bima, ada kabar yang tak kalah mengejutkan. Kabar itu datang dari sekretaris pribadi Juan, yaitu Gani. Gani sedang dalam masalah besar. Karena tak sengaja ia menabrak seorang wanita. Ketika ia hendak menghadiri rapat untuk mewakili Stella di Lombok.